Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu guru SDIT Azhar Sakin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kesempatan sehingga kita bersama bisa berkumpul bersama dalam rangka akan mendengarkan diseminasi dari Bapak Amir Thoyibi, yaitu calon guru penggerak angkatan 7. Alhamdulillah, yang pertama mari kita senantiasa ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segalanya kepada kita sampai kita pada siang hari ini bisa berkumpul bersama. Salawat dan salam kita curahkan, kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu guru SDIT Azhar Sakin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di sini saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan kepala sekolah, yang ketiga adalah inti, yang keempat adalah penutup. Menginjak acara yang pertama adalah pembukaan. Mari acara pada siang hari ini kita buka dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah sambutan, yaitu sambutan kepala sekolah SDIT Azhar kepada Ibu Nur Hidayah SSI. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama dan senantiasa mari Bapak Ibu kita panjatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, siang ini kita bisa melaksanakan sebuah kegiatan yang insya Allah saya yakin membawa dampak yang positif ya, untuk sekolah kita, yaitu diseminasi atau pengibasan dari salah satu calon guru penggerak kita. Yang kedua, salawat dan salam senantiasa kita curahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, acara ini tentu sangat-sangat kita nantikan dan sekolah pun sangat mensupport ya. Seperti yang terpampang di depan bahwa diseminasi siang ini akan menyampaikan beliau Ustadz atau Bapak Amir Thoyibi tentang budaya positif
yang bisa diterapkan di sekolah kita. Alhamdulillah materi ini menurut saya sangat sinkron ya dengan program fokus kita di tahun 2023 ini, yaitu tentang penguatan karakter anak-anak. Karakter akan terbentuk dimulai dari pengenalan. Karakter yang baik itu dimulai dari pengenalan, kemudian pembiasaan, dan jika pembiasaan dilakukan terus-menerus maka akan terbentuklah yang namanya budaya. Budaya positif sangat kita harapkan bisa menjadi bagian ya, tak terpisahkan dari budaya sekolah kita. Nah, alhamdulillah nanti akan disampaikan, dipaparkan oleh Bapak Amir Thoibi selaku calon guru penggerak angkatan 7 yang sudah belajar nih beberapa bulan kemarin dan akan diimbaskan kepada kita semua. Nyuwun tulung Bapak Ibu semua mengikuti dengan baik, dicermati, dipahami, dan harapannya nanti kita semua bisa mengimplementasikan apa yang disampaikan hari ini ke dalam program-program keseharian di sekolah kita. Yang kedua, melihat banyaknya program-program dari Kemendikbud, saya selaku perwakilan dari pihak sekolah yang diketuakan senantiasa mendorong Bapak Ibu guru semua untuk proaktif mengikuti program-program yang digulirkan oleh Kemendikbud. Monggo dipilih, banyak programnya ya. Alhamdulillah kita sudah mengikuti 3 program. Yang pertama kita menjadi sasaran POP ya, program organisasi penggerak. Kemudian guru penggerak juga sudah ada ini 6 ya, 6 yang proses seleksi. Kemudian 1 sudah bergulir dan 1 lagi yang sudah kita ikuti yaitu implementasi IKN. Adalah kita sudah memilih pilihan kurikulum di Mandiri Berubah gitu ya. Meskipun kita bukan sekolah penggerak atau belum berkesempatan menjadi sekolah penggerak, tetapi kita sudah memberanikan diri untuk berubah. Artinya dengan konsekuensi kita harus belajar sendiri ya, mencari sebanyak-banyak sumber untuk bisa mengimplementasikan kurikulum merdeka ini. Terakhir, saya ucapkan selamat untuk Pak Amir Thoibi, semangat terus untuk melanjutkan program ini sampai selesai, semangat menularkan ilmu dan kebaikan yang jenengan dapatkan dalam program ini, dan selamat mengikuti diseminasi untuk Bapak Ibu guru semua. Semoga banyak kemanfaatan yang kita dapatkan dari acara pada siang hari ini. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu sambutan dari saya, banyak kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SDIT Az-Zahra, Ibu Nur Hidayah SSI. Selanjutnya, acara selanjutnya yaitu adalah inti diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah yang akan langsung dibawakan oleh Bapak Amir Thoibi. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Kepala Sekolah yang kami hormati, kepada Bapak Ibu Guru SDIT Az-Zahra yang berbahagia dan yang sangat kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini kita dapat berkumpul di sini di ruangan ini untuk sama-sama kita nanti belajar
terkait satu materi yang sudah kami dapat, yaitu calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Sragen tentang budaya positif di modul 1.4. Jadi kalau calon guru penggerak itu ada 3 modul, masing-masing modul ada titiknya itu 1.1, 1.2, 1.4, dan nanti pun begitu di modul 2 dan seterusnya. Salah satu tugas kita di guru penggerak itu adalah menyampaikan apa yang sudah kita dapat terhadap guru-guru lain, terhadap rekan sejawat terkait materi yang sudah kita terima, yaitu diseminasi atau pengibasan terkait budaya positif. Kita nanti akan belajar tentang perubahan paradigma, perubahan sudut pandang, bahkan perubahan bahasa dari kurikulum sebelumnya. Kemudian nanti di kurikulum Merdeka itu beberapa bahasa itu berubah. Dan nanti apa saja hal tersebut nanti insya Allah akan kami sampaikan. Yang kedua, salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, guru terbaik kita, suri tauladan kebaikan yang tentu kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil akhir, dan semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu guru yang berbahagia, modul 1.4 terkait budaya positif. Nah, diseminasi ini bertujuan untuk menumbuhkan lingkungan sekolah yang mengedepankan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kebaikan secara umum yang dia tidak memandang lintas, tidak memandang agama, tidak memandang ras, suku. Jadi kebajikan secara umum yang sesuai dengan tujuan profil pelajar Pancasila. Selain itu diharapkan semua guru nanti bisa melakukan disiplin positif melalui keyakinan kelas. Nah, seperti yang kami sampaikan tadi, ada beberapa istilah nanti yang berubah di kurikulum Merdeka. Kalau dahulu ada namanya peraturan kelas, tata tertib kelas, tata tertib sekolah, nanti berubah menjadi keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Nanti kita akan sampai ke sana. Kemudian yang dibuat oleh kelas masing-masing berdasarkan kesepakatan kelas antara murid dan wali murid. Agenda kita hari ini pembukaan, kemudian capaian secara umum, kemudian capaian khusus, pemahaman inti, eksplorasi konsep, dan terakhir nanti refleksi. Capaian umum dari modul 1.4 ini adalah memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Kemudian melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum, termasuk nanti praktek disiplin di lingkungan sekolah kita. Kemudian yang ketiga, memahami peran guru, peran kita sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif. Jadi peran kita nanti tidak hanya sebagai penghukum. Jadi ada nanti beberapa peran guru itu kita coba untuk membangun keyakinan. Membangun keyakinan itu berarti jiwa dari siswa itu tumbuh dengan sendirinya. Jadi bukan kita paksakan atau bukan kita hukum supaya mereka mau menuruti aturan, tetapi kita tumbuhkan dari hati mereka. Next. Topik dalam eksplorasi konsep. Nah, nanti materi yang akan kita bahas ada 6. Yang pertama disiplin positif, pengertian disiplin positif tersebut, kemudian teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, kemudian restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima restitusi atau 5 posisi kontrol, kemudian segitiga restitusi. Tapi nanti di poin ke-6 nanti akan kita alihkan di poin ke-3. Setelah teori motivasi, hukuman, restitusi, baru nanti kita praktek restitusi ini. Baik, next. Pertanyaan pertama. Nah, kira-kira nih, sebentar. Ambil 2 lembar lagi.
Masing-masing silakan ambil 2 lembar, nanti ada dua pertanyaan. Kira-kira menurut Bapak Ibu guru, setuju tidak hukuman kita memberi hukuman kepada murid kita itu dapat mendisiplinkan mereka. Jadi memberikan hukuman kepada anak dapat mendisiplinkan. Itu yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman, membersihkan toilet, membersihkan lapangan dapat meningkatkan kedisiplinan. Itu setuju atau tidak? Kemudian yang ketiga, memberi reward, penghargaan, hadiah itu dapat meningkatkan motivasi belajar. Kira-kira sepakat atau tidak dengan istilah ini? Sementara disimpan dulu jawaban panjenengan. Nanti kita lihat di akhir terkait refleksinya. Ada sebagian kita yang mungkin setuju hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa. Siswa terlambat kita hukum, siswa yang tidak tertib diberikan sanksi. Nah, sebagian seperti itu. Next, kita akan berbicara konsep pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Next. Baik, perubahan paradigma. Baik, Bapak Ibu guru, tadi kami berikan di panjenengan itu kertas gitu ya. Sekarang kami mohon di panjenengan di salah satu kertas itu tuliskan sesuatu yang paling berharga yang kira-kira jenengan punya atau jenengan pingin dapat atau pingin mendapatkannya. Contoh berlian, emas, intan, gitu ya, mobil, rumah. Yang ada di panjenengan itu kira-kira apa yang paling berharga, silahkan dituliskan di salah satu kertas tersebut. Suami saya, istri saya itu berharga, anak saya dan seterusnya. Silahkan 2-3 poin saja. Sesuatu yang paling berharga di panjenengan itu silahkan ditulis. Halo. Sesuatu yang paling berharga. Yang itu dengan segala kekuatan, segala tenaga kita akan kita miliki. Semisal itu barang belum kita miliki, pengen dapat mobil gitu kan, maka dengan sekuat tenaga maka harus kita miliki. Pengen dapat rumah, pengen dapat intan, berlian dan seterusnya. Kira-kira sudah ya? Kalau sudah, silakan itu disimpan di tangan panjenengan, diremet kemudian disimpan di genggaman tangan panjenengan. Silakan. Diremet. Diremet dulu. Wah, ini disimpan sih. Disimpan, silakan dikepalkan tangannya. Bebas di kanan dan kiri dicekel dulu gitu kan, dipegang kemudian disimpan. Nah, sesuatu yang sangat berharga itu silakan masing-masing berhadapan kemudian ditembung. Wah, ditembung. Wah, suami ini ditembung. Bukan diminta, semisal diminta gitu kan. Kecuali yang tadi ya, suami istri gitu. Gak boleh diminta suami tangga. Atau dengan berbagai macam cara. Silakan panjenengan saling membujuk untuk minta kertas di teman panjenengan. Itu sesuatu yang paling berharga. Kira-kira dibujuk, boleh nggak? Bujuk. Ada, ya, silakan berdiskusi untuk saling meminta kertasnya diberikan atau tidak. Nanti siapa yang memberikan dan siapa yang tidak memberikan. Itu paling berharga loh ya. Monggo, 1 menit. Halo. Itu Singkat kalah itu. Ada sing gampang ada sing angel. Mau dolan monggo. Dipaksa, kalau dengan cara yang halus ternyata tidak bisa, coba dengan cara yang kasar. Dipaksa, buka tangannya, gitu kan? Kira-kira mau memberi atau tidak? Enggak aman. Sudah, ada yang dipaksa itu berhasil, ada yang dipaksa orang dengan gua malah di dompet kok kalah gitu kan. Oke, jadi kan akan mencoba. Nah, dari sedikit simulasi tadi bisa membujuk, mengancam, menghardik, berarti cegah jalan gitu kan.
untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda? Ada dari kita yang ingin mendapatkan sesuatu itu dengan berbagai cara. Tetapi orang yang memiliki barang tersebut akan mempertahankan dengan sekuat tenaga. Betul? Betul. Oke. Itulah sesuatu yang disebut dengan keyakinan bahwa apa yang kita miliki itu paling berharga, itu tidak akan dengan mudah itu diserahkan kepada orang lain. Betul? Kalau itu gampang diserahkan, berarti itu nggak berharga. Ya nggak? Kalau gampang diserahkan, aku jaluk hak, kemudian dipaksa, dihajar gitu kan, kemudian diserahkan, berarti masih kurang perjuangan untuk mempertahankan sesuatu yang berharga tersebut. Kita dikatakan mampu mempertahankan keyakinan atau milik kita yang paling berharga itu apabila tauhid itu toh nyawa, atau dengan nyawa kita itu mempertahankannya. Termasuk kalau kita sebagai seorang muslim itu mempertahankan keimanan, akidah, itu kan, agama kita itu dengan pertaruhan nyawa. Jadi tidak gampang untuk diserahkan kepada orang lain. Nah, terkait dengan budaya, teori kontrol kita untuk mempengaruhi orang lain supaya mengikuti kita mempengaruhi orang untuk memberikan sesuatu yang berharga, itu sama dengan kita memberikan ilustrasi atau memberikan ancaman kepada anak didik kita, memberikan paksaan terhadap anak didik kita. Padahal sesungguhnya setiap jiwa, setiap anak itu memiliki keyakinan yang mereka pegang sendiri. Contoh gampang, semisal anak sering datang ke sekolah terlambat, mereka itu memiliki keyakinan kalau terlambat itu ya wis rapopo, tidak apa-apa mereka terlambat. Toh nanti kalau terlambat itu nggak ada yang menghukum, nggak ada yang menegur dan seterusnya. Tetapi apabila kita melihat siswa kita terlambat kemudian menghukumnya, berarti kita memaksa dia untuk patuh terhadap aturan kita, memaksa. Padahal dia enjoy dengan keterlambatannya, enjoy dengan keterlambatannya. Perubahan paradigma dari seorang guru nanti akan kita rubah, akan berubah sedikit. Jadi yang kita tekankan itu bukan hukumannya, bukan paksaannya, karena setiap siswa, setiap kita punya keyakinan mantapnya api sendiri-sendiri. Gak bisa kita memaksakan kamu harus sama disiplinnya dengan si A, kamu harus sama tertibnya dengan si B, kamu harus sama rajinnya dengan si C. Tidak bisa. Setiap jiwa anak memiliki karakter sendiri-sendiri yang itu menjadi keyakinan yang akan mereka pegang sendiri-sendiri. Kita jumpai anak didik kita itu naik double naik kelas, double terus gitu kan. Yang bandel di kelas mereka akan bandel terus karena keyakinannya wis itu. Ya pegang, kita paksa untuk mengikuti keyakinan kita belum tentu bisa, belum tentu mau. Itulah sebabnya ketika kita menjumpai panjenengan Bapak Ibu guru wali kelas, anak saya kok dikandani, dikasih tahu tidak segera jalan, tidak segera mapan, padahal si dia sekali dimarahi nanti dia sudah sembuh dari kenakalannya dan seterusnya. Karena setiap anak punya prinsip masing-masing. Itu intinya. Perubahan paradigma, teori pilihan, kontrol. Kita memiliki ilusi. Nah, ilusi itu bayangannya awake dhewe. Pikiran kita ketika kita memberikan hukuman kepada seseorang, ilusi mikire awake dhewe ya gampangnya, bahwa seorang guru itu bisa mengontrol murid. Seorang guru bisa mengatur murid. Itu bayangan kita, betul? Panjenengan punya bayangan aku atau saya itu orang dewasa. Ketika si ini melakukan sesuatu maka saya bisa mengatur dia. Saya bisa menyuruh dia, saya bisa mengontrol dia. Ilusi kita, gambaran kita. Yang kedua, ilusi bahwa kritik atau membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Contoh seperti tadi, ada seorang anak yang mukul temannya, plak, kemudian ada anaknya nangis. Yang ngeplak kita, dudukkan kemudian kita marahin, Mas kamu nggak boleh mukul karena nanti mukul begini. Bahwa membuat orang merasa bersalah itu dapat merubah karakternya, pikiran kita, betul?
Kita memarahi siswa, Mas, kamu kok PR-nya belum dikerjakan? Kamu itu gimana? Di rumah belajar atau tidak? Kamu main game terus. Itu membuat orang merasa bersalah. Jadi mengorek kesalahan anak itu mikir kita atau pikiran kita itu bisa menguatkan karakternya, merubah sifatnya. Kemudian ilusi yang ketiga, bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Semua penguatan itu motivasi. Jadi kita memberi motivasi. Mari nak kita berangkat sekolah tepat waktu. Mari nak kita gunakan seragam agar kita kelihatan disiplin. Mari nak kerjakan PR dengan baik supaya nilai kalian bagus, supaya begini. Penguatan yang kita berikan, pikir kita itu bermanfaat dan efektif. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi pikir kita, setiap orang dewasa berhak untuk memaksa. Next. Nah, perubahan paradigma harus kita rubah sekarang. Bahwa ilusi tersebut, pikiran-pikiran kita tersebut harus dirubah. Cara bahasanya berbeda. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Ini teori dulu, atau kita memaksa orang itu kan untuk agar anak peserta didik kita mengikuti kemauan kita, betul? Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Anak kalau sudah berperilaku buruk, ya itu salah terus, dan apa yang dia lakukan senantiasa salah. Orang lain bisa mengontrol saya, atau saya bisa mengontrol orang lain. Nah itu paradigma kita yang dulu. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita nasihati anak, Mas, kamu jangan gini, ya berontak lagi. Kemudian dibentak, tambah keras lagi kita memarahi anak. Itu dulu. Kemudian model berpikir menang dan kalah. Anak itu selalu salah atau selalu kalah, kita selalu menang. Itu guru. Itu paradigma kita yang dulu. Maka ketika kita nanti belajar teori ini, kita akan merubah teori menjadi teori kontrol atau sebuah pilihan kepada anak. Kita tawarkan kepada anak. Yang awalnya kita berpandangan agar orang lain mengikuti diri kita rubah menjadi berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia atau tentang kenapa dia melakukan hal tersebut. Maka nanti akan dibahas tentang restitusi, cara menggali psikologi siswa, kenapa siswa itu melakukan hal tersebut. Contoh, kenapa ada anak yang mukul temannya? Jadi bukan, Mas, kamu nggak boleh mukul temanmu, nanti temanmu sakit, nanti kamu dihukum, di BK dan seterusnya. Pertama yang kita lakukan adalah, Mas, kenapa kamu memukul temanmu? Sehingga anak itu akan berpikir, memahami kenapa ya saya memukul gitu kan. Akhirnya dia akan menggali pikirannya sendiri dan menggali hatinya. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Kenapa dia memukul? Kenapa dia berbuat salah? Ada tujuannya. Digali tujuan-tujuan tersebut. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ternyata kita nggak bisa mengontrol siswa kita. Sekian banyak siswa kita harapkan sama seperti pilihan kita, sama seperti aturan kita, nggak bisa. Setiap anak itu istimewa, setiap anak punya karakter masing-masing, dan setiap karakter itulah yang tujuannya kita arahkan menjadi profil pelajar Pancasila yang baik. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sebagus apapun seorang motivator gitu, kata di belakang truk itu biasanya ada tulisan gitu ya. Hidup tidak semanis ucapannya Mario Teguh gitu. Dan seterusnya. Maka sebaik apapun kita itu bermain kata-kata untuk membujuk siswa supaya mengikuti arahan kita, mengikuti kemauan kita, ternyata kita tidak bisa. Setiap anak punya tadi kontrol keyakinan yang dia yakini. Entah itu benar, entah salah, yang penting mereka meyakininya dan tidak akan menyerahkan kepada orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi tidak bisa kita memaksakan. Mas, kalau kamu sudah melakukan kesalahan seperti ini, apa sebaiknya yang kamu lakukan? Berikan dia pilihan. Mas, pilihannya antara kamu tidak mengulangi lagi, kemudian yang kedua kamu minta maaf. Berikan pemahaman seperti itu. Kemudian model berpikir menang dan menang.
kamu menang sebagai anak didik saya, kemudian saya juga menang sebagai guru. Artinya sama-sama kita tidak terlalu banyak emosinya. Kemudian siswa juga tidak merasa bersalah. Jadi dua-duanya itu sama. Yang kita mainkan dalam paradigma baru ini adalah siswa diajak bersama-sama berpikir tentang kesalahan yang dia perbuat maupun perbuatan yang dia lakukan itu benar atau salah. Itulah yang disebut dengan keyakinan nanti yang akan muncul. Next. Disiplin positif, teori kontrol, teori pilihan. Nah, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, semua perilaku memiliki tujuan, model berpikir menang. Kemudian realitasnya, kebutuhan kita berbeda-beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, dan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Next. Nah sekarang kira-kira makna disiplin. Nah selama ini yang kita pahami tentang disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Ternyata disiplin itu artinya bukan patuh kita dengan aturan, bukan, tapi belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain. Nah tadi yang kamu sampaikan, memaksakan kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan atau ketidakpatuhan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi asli disiplin itu adalah belajar, sama-sama belajar untuk mendapatkan pribadi yang baik. Itu disiplin, bukan memaksakan kehendak pribadi agar orang lain mengikuti kehendak kita. Next. Nilai-nilai kebajikan universal yang ini nanti menjadi profil pelajar Pancasila secara umum. Maka setelah kita mengetahui disiplin, makna disiplin yang sesungguhnya, tidak serta-merta anak itu mengikuti diri kita, tetapi bahwa disiplin itu hakikatnya adalah sebuah belajar. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Anak yang bandel itu juga punya tujuan. Entah itu menurut kita, ya sekali lagi, menurut kita itu sebenarnya tujuannya enggak baik, senangannya atau sukanya mukul temannya. Mereka punya tujuan, punya keyakinan memukul itu mungkin mereka itu merasa jagoan, merasa menang, menang gitu kan, merasa menang besar gitu, maka dia mukul. Nah itu keyakinan dia. Setiap orang memiliki nilai-nilai tersendiri. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, lintas suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku memiliki suatu tujuan. Itu kata Dr. William Fraser pada teori kontrol. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik, jadi motivasi dari dalam akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ketika kita menjumpai murid, anak didik kita itu kok belum sesuai dengan tujuan yang kita harapkan, maka yang digali itu adalah intrinsiknya, hatinya, jiwanya, dan pikirannya. Sehingga dia sadar, oh ternyata ketika saya mukul orang itu nggak baik toh, bikin orang sakit toh. Tetapi membuat orang sakit itu bukan kita maksa tadi, itu bersumber dari pikiran dia, dari hati dia bahwa memukul orang itu menyakitinya. Itu kalau sudah sadar, maka orang tidak akan memukul temannya lagi. Nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dari lintas agama, semua agama mengajarkan kebaikan, semua agama mengajarkan cinta kasih dan berakhlak mulia. Mandiri,
bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Next. Maka dari pengertian disiplin budaya positif tadi dan profil pelajar Pancasila bisa kita terapkan di semua mata pelajaran, apapun itu. Apapun mata pelajarannya bisa kita terapkan, mulai penanaman kedisiplinan itu agar tumbuh dari jiwa masing-masing anak. Dan kalau di pemahaman di modul sebelumnya, kita diperintahkan untuk membuat kreasi pengajaran yang membuat siswa-siswi itu kreatif dengan sendirinya, karena kita tidak bisa mengikat satu materi dengan sesuai dengan keinginan kita, tetapi kita rubah materi itu dari sudut pandang siswa. Jadi dibuat pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan seterusnya. Baik, next. Itu tadi pembelajaran yang pertama. Kemudian yang kedua tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Next. Teori motivasi perilaku manusia. Motivasi ada dua, motivasi eksternal dan motivasi internal untuk menghindari ketidaknyamanan. Nah, ini ada beberapa motivasi ya. Motivasi seseorang melakukan sesuatu. Seseorang melakukan sesuatu itu namanya motivasi. Dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Malam minggu, muda-mudi bertemu, punya tujuan, dan dia punya motivasi. Oh, meskipun hujan, meskipun badai akan melalui demi bertemu dengan si doi dan seterusnya. Nah, itu seseorang punya tujuan. Dan ya motivasi, dorongan ketika bertemu nanti hatinya berbunga-bunga. Bahasa kuyup ya tetap berbunga-bunga gitu kan, tambah subur. Nah, maka motivasi itu ada dua, ada eksternal atau dari luar. Kalau seorang muda-mudi ingin bertemu berarti eksternalnya dia ingin ketemu dengan kekasihnya, atau seorang ayah dengan keluarganya di rumah. Ketika dia bekerja maka motivasinya adalah untuk istri dan anaknya. Seorang guru juga begitu, motivasi eksternalnya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan putra-putri bangsa terbaik gitu kan. Kemudian memberikan ya kontribusi terbaik untuk nusa dan bangsa. Itu guru eksternal. Untuk menghindari motivasi eksternal ada beberapa. Yang pertama, kita melakukannya itu untuk apa? Nah, contoh, ketika siswa itu harus datang tepat waktu ke sekolah, atau kita seorang guru itu harus datang tepat waktu ke sekolah. Apa sih motivasinya? Yang pertama, motivasi untuk menghindari hukuman. Betul? Secara nggak langsung seperti itu. Murid, anak-anak wajib datang ke sekolah sebelum pukul 7. Kalau nanti lewat pukul 7 maka harus berdiri menghadap tiang bendera kemudian hormat. Takut dengan hukuman, betul. Takut dengan hukuman, maka dia disiplin, maka dia melakukannya. Dia harus datang tepat waktu. Nah, guru misalnya ketika datang terlambat nanti gaji di hari tersebut dipotong. Motivasinya berbeda, maka saya takut mendapatkan hukuman. Hukumannya apa? Potongan gaji dan seterusnya. Yang kedua, contoh motivasi eksternalnya untuk mendapatkan imbalan, mendapatkan hadiah. Oh, saya setiap hari berpakaian rapi biar dilihat oleh kepala sekolah. Nanti di akhir tahun dapat reward, dapat hadiah. Motivasinya adalah mendapatkan hadiah. Siswa juga begitu, saya tertib datang tepat waktu, seragam rapi, tapi motivasinya adalah untuk mendapatkan hadiah di kelas. Kalau dia anak TK mungkin dapat bintang, dapat bintang kemudian ditempel, yang datang tepat waktu dan seterusnya. Kemudian untuk itu mendapatkan hadiah, ada motivasi internal, tujuan disiplin positif lah. Inilah yang nanti harus kita bentuk, yang akan kita bentuk dari guru. Menghargai diri sendiri. Nah, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, itu motivasi internal. Contoh motivasi internal simpelnya begini. Saya datang tepat waktu. Tapi motivasi internal itu apa? Saya itu ingin menunjukkan bahwa saya
itu adalah orang yang menghargai waktu dan menghargai orang lain. Itu harus tumbuh dulu dalam diri kita. Jadi bukan karena nanti nek datang terus dapat hadiah, nek datang terus dapat hadiah. Tetapi saya ingin menunjukkan bahwa saya itu adalah orang yang seperti saya. Jadi karakter saya itu karakter kebaikan, menghormati waktu dan menghormati orang lain. Itu kan karakter kebaikan. Karakter kebaikan kita dari dalam diri kita, jiwanya seperti itu sudah muncul. Nanti meskipun ada kepala sekolah yang ngawasi, maka dia tetap datang tepat waktu. Meskipun nggak ada pengawasnya, nggak ada guru yang lain, dia akan tetap datang tepat waktu. Ketika jiwa itu terbangun menghargai dirinya sendiri, bahwa dirinya adalah seorang yang disiplin, seorang yang tepat waktu. Next. Nah, di sini kita akan baca tentang merdeka. Nah, itu yang disebut merdeka tadi ya, merdeka belajar. Menurut Ki Hajar Dewantoro, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi timbulnya motivasi intrinsik, itulah yang disebut merdeka. Kita enjoy, kita senang datang tepat waktu, itu namanya merdeka. Bukan karena si A, bukan karena si B, bukan karena si C. Kita timbul motivasi diri sendiri, datang tepat waktu, itu namanya merdeka. Memerdekakan jiwa kita dari tekanan pandangan orang lain tadi. Kalau kita mikir pengen dapat hadiah, pengen dapat reward, takut dengan hukuman, itu menekan batin kita. Itu namanya tidak merdeka. Ada yang kesusu datang terlambat, wah kok macet dan seterusnya. Udah enjoy. Kalau kita terbiasa dengan berangkat pagi gitu kan, macet gak macet gitu, tetap enjoy. Atau yang biasa berangkat mepet jam 7 kurang 5 gitu, ternyata di sini ada pembangunan terus macet, nanti di tengah jalan pikiran dia sudah, waduh nanti hari ini saya terlambat, waduh nanti bu kepala sekolah sudah berdiri di depan pintu dan seterusnya. Kalau jiwa itu sudah muncul, oh ternyata di sini ada pembangunan, ada kemacetan, jiwanya jiwa disiplin sudah timbul tanpa tekanan, oh berarti saya harus berangkat lebih pagi. Maka tidak ada beban buat dirinya berangkat lebih pagi dan seterusnya. Itulah yang disebut merdeka. Memerdekakan diri kita dari berbagai macam tekanan dan berbagai macam keinginan tadi. Next. Oke, ketika tadi kita merasa merdeka, di satu sisi kita memberikan hukuman atau memberikan reward, itu adalah sesuatu yang sama nilainya. Sama nilainya terhadap jiwa kita, terhadap internal kita. Dihukum oleh penghargaan, dihukum oleh hadiah, atau dihukum oleh reward. Nah, apa itu Ustaz? Apa itu Pak Iwan? Bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Jadi kita memberikan penghargaan kepada seseorang itu sama dengan menghukum orang lain ternyata. Menurut teori merdeka belajar tadi, menurut teori merdeka belajar, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi sesuatu tujuan tertentu dari orang yang membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak pemberian penghargaan, beberapa dampak dari pemberian penghargaan tersebut. Yang pertama, dihukum oleh penghargaan itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Tentu ada pengaruhnya bagi contoh yang paling simpel. Ketika kita memberikan hadiah kepada siswi yang hari ini ulangannya dapat nilai 100, yang dapat nilai 100 maka saya kasih hadiah, dikasih coklat. Dalam jangka pendek atau jangka panjang, secara tidak langsung siswa yang mendapatkan hadiah dia akan berpikir, kalau kita katakan tekanan mental, bukan tekanan mental ya, tetapi hati dia akan berpikir keras bagaimana ulangan berikutnya mendapatkan nilai yang sama agar mendapatkan hadiah. Sama-sama tertekan. Ini siswa yang mendapat, siswa yang tidak mendapat sama, waduh, sama tertekannya, sama memiliki pikirannya. Jadi hadiah dengan yang tidak diberi hadiah itu sama terbebani, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan tidak efektif. Kok iso Pak? Padahal kita sering memberi hadiah. Nah, nanti penghargaan merusak hubungan, jelas. Yang paling gampang ya.
penghargaan bisa merusak hubungan secara nggak langsung. Sekali lagi, ulangan, seseorang diberi penghargaan, yang lain tidak mungkin mereka akan senang semua, tidak. Tentu ada yang merasa sakit, merasa tidak nyaman, dan merasa ya segala perasaan yang dia rasakan. Padahal selisih nilainya cuma 2, Pak Guru. Padahal selisihnya cuma 1. Ada perasaan seperti itu yang bisa merusak hubungan, merusak emosi. Emosi itu artinya jiwa ya, merusak hubungan. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan itu menghukum. Penghargaan itu menghukum. Secara nggak langsung seseorang dapat tekanan. Next. Nah ini pengertiannya lagi. Pertama, penghargaan itu hanya berlaku jangka pendek ataupun jangka panjang. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergantung kepada penghargaan kita. Melakukan sesuatu tapi ingin mendapatkan penghargaan lagi dan lagi. Serta kehilangan motivasi dari dalam. Sehingga dia belajar itu akhirnya motivasinya bukan karena ini kewajiban saya sebagai seorang murid, tetapi karena saya ingin mendapatkan reward dari guru saya. Itu penghargaan yang berjangka gitu ya. Sehingga nanti suatu saat ketika dia tidak mendapatkan penghargaan, hatinya tuh hancur sehancur-hancurnya gitu ya. Kemudian kedua, penghargaan itu dikatakan tidak efektif jika seseorang mengharapkan suatu penghargaan, kemudian dia tidak mendapatkannya, maka orang tersebut akan kecewa dan kecil hati. Kemudian dia tidak akan bekerja keras lagi. Ya wis, saya hari ini gagal. Itu kan, kemudian dia besok lagi tidak mau belajar dan seterusnya. Ketiga, dikatakan juga bahwa penghargaan itu dapat merusak hubungan. Seperti tadi kami sampaikan contohnya ya. Seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan banyak orang, maka yang lain akan merasa iri dan seterusnya. Kemudian keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Untuk poin ini saya belum menemukan benang merahnya, kenapa bisa dikatakan mengurangi ketepatan. Hanya dikatakan bahwa banyak yang mendapat penghargaan, ternyata banyak yang jawabannya kurang tepat. Semisal dalam sebuah ujian nasional atau sebuah ujian yang dia menggunakan pilihan ganda gitu ya. Dulu pernah ya, kita mesti merasa gitu. Padahal selama di kelas itu si A, misalnya si A itu ya nilainya itu nggak terlalu bagus, tapi giliran sampai di ujian dia dapat nilai yang terbaik. Gara-gara mungkin kalau dikatakan bejo, bisa juga dikatakan bejo, gitu kan. Sehingga ketika dia mendapatkan nilai baik gara-gara bejo tadi, dia mendapatkan penghargaan. Padahal selama belajar 6 tahun, 3 tahun, ada siswa di situ yang berprestasi, tetapi ternyata kalah dengan yang bejo. Itu yang namanya penghargaan itu ternyata tidak tepat, bisa membuat ketidaktepatan pemberian. Kelima, penghargaan itu menghukum. Dalam sebuah kejuaraan atau dalam pemberian juara di kelas, yang tidak mendapatkan juara akan merasa terhukum. Sekali lagi, terhukum itu bukan maksudnya dihukum kemudian diberi enggak ya. Tapi beban pikiran itu adalah hukuman. Aduh, temanku dapat hadiah, aku enggak, berarti aku orang bodoh. Itu namanya penghukuman. Tentunya perasaan dihukum itu hanya dirasakan oleh orang yang tidak mendapatkannya. Kesedihan, kemudian kekecewaan, itu adalah hukuman. Next. Pernyataan-pernyataan di atas sangat menggelitik hati kita. Satu sisi, tadi ya. Wah, terus gimana Pak? Kita sering berada pada posisi tidak juara, kita pun merasakan rasa kecewa, atau kita namun di sisi lain kita merasa alangkah tak berwarnanya hidup jika tidak ada kejuaraan tersebut. Artinya pemberian reward itu di sisi lain mengecewakan orang lain, betul? Mengecewakan siswa lain. Di sisi lain, siswa kalau tidak ada tantangan berupa reward, ya nggak ada tantangannya, nggak ada kompetisinya, dan nggak ada nilai juangnya untuk mendapatkan hal tersebut, mendapatkan reward tersebut. Maka disitulah ketika kita sudah memahami bahwa penghargaan itu ternyata ada berefek terhadap siswa yang diberi reward maupun siswa yang tidak diberi reward,
Tugas kita sebagai seorang guru adalah menjembatani hal ini. Bagaimana seorang siswa termotivasi berprestasi, namun ia tidak luluh langkah jika tidak mendapatkan kejuaraan. Bagaimana menata hati saat mendapatkan kemenangan, dan sebaliknya bagaimana tidak putus asa saat tidak tercapai. Maka untuk bisa mendapatkan hati seperti ini, dibuatlah nanti keyakinan kelas, aturan-aturan yang dibuat bersama, sehingga dengan hati masing-masing siswa itu akan menerima dia yang mendapatkan juara ataupun yang tidak mendapatkan juara. Next. Bentuk program kebajikan. Sekarang bentuknya namanya program kebajikan. Kalau dulu hadiah, reward, apresiasi. Dalam kurikulum Merdeka jenenge ganti namanya program kebaikan, program kebajikan. Dalam pemberian apresiasi, hadiah, pengakuan itu perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, memberi apresiasi secara khusus dari kepada siswa yang berprestasi, memberikan apresiasi secara pribadi dari guru yang memberikannya, memberikan apresiasi kepada semua murid. Ketika ada tadi yang nilai bagus dapat coklat, yang lain tidak dapat, tentu kekecewaannya lebih. Maka bisa kita membuat kesepakatan tadi, nilai-nilai kebaikan. Yang berprestasi dapat 2 coklat, yang lain dibagi 1 coklat, sehingga nilai-nilai kepemilikan kelas dan merasa tidak kecewa tadi akan berkurang. Memberikan apresiasi kepada semua murid secara bergantian dan berikan apresiasi secara konsisten. Kemudian fokus pada proses. Sekali lagi, fokus pada proses, tidak kepada hasilnya. Kalau hasil dari nilai ulangan harian itu menjadi tolak ukur, maka seseorang akan berpikir, siswa itu akan berpikir, saya tinggal nyontek orang yang paling pintar, maka saya akan mendapatkan nilai yang bagus. Betul? Maka saya tinggal buat contekan, buat oret-oretan untuk bisa mengerjakan ulangan tersebut. Maka suatu tersebut yang harus kita rubah, paradigma tersebut kita rubah di siswa-siswi kita, agar mereka mendapatkan prestasi ataupun tidak, itu timbul dari hati mereka. Next. Contoh pengakuan apresiasi atau apresiasi kebajikan tadi. Ini langsung contoh kata-katanya ya. Jadi ada pembuka, nilai kebaikan, dan situasinya. Contoh, kemarin saya perhatikan kamu mas, gitu kan, rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru kita di kelas. Misal ada siswa baru, kemudian dia tidak punya teman, maka ini adalah contoh ungkapan kebajikan yang kita berikan kepada siswa-siswi kita. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu temanmu di tugas kelompok. Pemberian apresiasi. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di lantai. Maka gunakan bahasa-bahasa yang tidak hanya memerintah, mas ambil kertas itu supaya lantainya bersih. Ya, ucapkan dulu terima kasih, berikan dia penghargaan dulu, berikan dia perhatian dulu, sehingga dia melakukan hal tersebut dengan senang hati. Next. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini kita akan masuk nanti bagaimana pengertian hukuman itu, kemudian konsekuensi dan restitusi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan, perlu terjadi, dan sifatnya mendadak. Itu namanya hukuman. Siswa terlambat, kemudian kita suruh berlari, kemudian kita suruh cabut rumput, itu namanya hukuman. Sesuatu yang menyakitkan, kemudian sifatnya mendadak, itu disebut hukuman. Konsekuensi adalah sesuatu yang telah disepakati bersama, buat kesepakatan bersama, dan ternyata ada pelanggaran yang dilakukan, maka pelanggar tersebut dibuat tidak nyaman. Nah, itu dibuat tidak nyaman, jadi bukan dihukum, untuk bisa melaksanakan konsekuensi tersebut, dan sifatnya sementara. Contoh, konsekuensi yang dibuat di kelas adalah ketika diberikan PR harus mengumpulkan tepat waktu.
Mas, kita buat PR nanti dikumpulkan di hari Senin. Dan ternyata ketika hari Senin tiba, ada satu siswa yang tidak mengerjakannya. Maka tidak kita hukum, tapi sesuai dengan konsekuensi kesepakatan sebelum pengumuman atau sebelum pemberian tugas disampaikan. Barang siapa nanti yang hari Senin tidak mengerjakan PR, maka harus nyalin tulisan semisal saya tidak akan mengulangi lagi sebanyak 100 kali. Nah, itulah yang disebut konsekuensi. Ternyata ketika hari Senin ada siswa yang tidak melaksanakannya atau tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, diberikan itu konsekuensi. Mas, sesuai kesepakatan kemarin, tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, kamu harus nyalin ini kalimat, saya tidak mengulangi lagi sebanyak 100 kali. Itu disebut konsekuensi. Next. Nah, kira-kira silakan disiapkan jawabannya nih. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, ini nanti termasuk yang mana? Mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Ini misalnya ada siswa yang datang kemudian terlambat, yang piket panjenengan, yang piket di gerbang. Kemudian dicegat, Mas, kamu terlambat 15 menit. Silakan kamu siapkan kertas. Saya tidak akan terlambat lagi, tulis sebanyak 100 kali. Ini kira-kira termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, hukuman. Disimpan dulu jawabannya ya. Mas, kamu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena kamu terlambat hadir di sekolah. Siswa datang ke sekolah, kemudian terlambat dia 20 menit, 30 menit gitu. Kamu lari keliling lapangan, olahraga atau ternyata yang piket, juru piket. Lari kamu keliling lapangan 2 kali karena kamu terlambat 20 menit gitu kan. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Oke, simpan dulu jawabannya. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Masih zaman masker ini ya contohnya, masih zaman masker. Atau siswa tidak pakai hasduk, kemudian terlambat menang gitu kan, atau dicegat guru piketnya, kemudian disuruh push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ya, disimpan dulu jawabannya. Yang keempat, mengganti kertas temannya yang telah dicoret-coret. Ada siswa yang coret-coret kertas temannya, kemudian dia harus mengganti buku yang dicoret-coret. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, oke. Simpan dulu. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu. Nah, gara-gara sepatunya warna putih, ya. Mangkat sekolah ketemu yang piket panjenengan, siswa menggunakan sepatu putih, maka dia disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini kalau di sekolah-sekolah yang lain kan masuk kelas masih pakai sepatu ya, kan kita dilepas. Tapi secara umum ketika tidak menggunakan sepatu maka dia disuruh pakai seharian. Dan tidak mengenakan sepatu, nyeker selama yang lain teman-temannya pakai sepatu, dia nyeker di kelasnya bahkan ke kantin. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Tadi saya kembali ke atas, Pak. Nah, hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan terjadi secara mendadak. Itu hukuman. Konsekuensi, nah, sesuatu yang telah disepakati bersama dan pelanggar dibuat tidak nyamannya itu hanya sementara. Karena dia menyadari bahwa itu salah. Oke, turun kok. Catat 100 kali. Saya tidak mengulangi, tapi terlambat, gara-gara terlambat. Itu ada di aturan bareng-bareng dengan siswa atau bagaimana? Nah, ini ya. Lari mengelilingi lapangan. Oke, next turun ke bawah.
Nah, inilah mencatat 100 kali itu termasuk hukuman karena sifatnya menjaga dan membuat siswa itu tidak nyaman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat, itu juga hukuman. Tidak relevan gitu ya. Push up 15 kali tidak menggunakan masker juga hukuman. Mengganti kertas, nah itu konsekuensi. Menyadari siswa itu, oh ini salah, maka dia harus menggantinya ini karena dicoret-coret gitu ya. Kemudian membersihkan tumpahan air juga konsekuensi. Murid disuruh tidak bersepatu seharian, itu hukuman, dihukum. Lari mengelilingi lapangan basket karena dia terlambat PJOK, itu termasuk konsekuensi. PJOK olahraga mungkin 10 menit itu dia belum melakukan pemanasan, maka disuruh pemanasan dulu dengan lari. Itu next. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi, sudah harus terjadi ya. Kemudian hukuman, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Saya tadi tidak pakai sepatu, dipermalukan. Malunya 1 hari, tapi ingatnya seumur hidup kalau guru yang pernah menghukum dia, gitu kan. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman itu hanya waktu sementara, itu yang disebut konsekuensi. Kemudian anak membenci kedisiplinan, itu hukuman, dampak dari hukuman. Dampak dari konsekuensi, anak menghargai disiplin. Kemudian hukuman itu bersifat paksaan, konsekuensi stimulus atau tanggapan. Kemudian hukuman bersifat konsep diri yang buruk, jadi membuat siswa itu terlambat itu jelek banget gitu ya, sehingga harus dihukum seperti itu, harus nyalin sebanyak itu, kan? Harus dipermalukan seharian. Itu membuat dirinya kok menjadi manusia yang hina, menjadi manusia yang jelek gitu ya. Kemudian konsep diri yang baik itu adalah konsekuensi. Jadi kalau olahraga kok terlambat, maka sebagai konsekuensinya karena saya tidak mengikuti pemanasan, maka ya saya pemanasan dulu. Maka menjadikan fisik dia lebih siap untuk mengikuti olahraga gitu. Kemudian hukuman itu membuat anak belajar menyembunyikan kesalahan atau berbohong. Nah, menyembunyikan kesalahan menyebabkan anak berlaku tidak jujur, itu adalah hukuman. Kemudian konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian yang berikutnya, hukuman itu membuat seorang yang dihukum itu marah, merasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Tapi untuk konsekuensi, siswa itu hanya kehilangan hak sementara, kemudian dibuat tidak nyaman itu pun sementara. Padahal saya udah terus pembelajaran nggak tahu. Oke. Oke, konsep eksplorasi konsep tentang segitiga restitusi. Nah, next. Jadi setelah tadi kita paham tentang hukuman, konsekuensi, tingkat tertinggi adalah restitusi. Lah, ada segitiga restitusi. Bagaimana kita memvalidasi, mengetahui seseorang itu kenapa berbuat sesuatu. Sesuatu itu bisa benar, bisa salah ya. Jadi kalau dalam bahasa ini kok bahasanya soyo tinggi gitu yang digunakan. Kenapa seseorang itu melakukan sesuatu? Kita identifikasinya itu dari segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu keadaan yang sedang dialami. Kalau identitasnya itu terlambat datang sekolah, maka kita stabilkan dulu identitasnya. Kemudian menstabilkan identitas itu dengan berbagai ungkapan. Jadi ungkapan supaya dia merasa tidak bersalah itu namanya stabil. Anak ketika lari-lari di pintu gerbang, kemudian dia karena terlambat, dia akan merasa bersalah gitu kan. Waduh, aku kok terlambat, sing nunggu bapak iki, ibu iki, sing killer. Maka dia sudah emosinya itu sudah gak stabil, pikirannya itu sudah gak karuan nanti mau diapain sama pak guru-guru. Maka menstabilkan identitas itu adalah membuat
siswa yang melakukan kesalahan itu merasa tidak bersalah, stabil dulu emosinya. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Keyakinan tadi adalah kata lain dari kesepakatan kelas tadi. Ya. Pertama, menstabilkan identitas, membuat anak merasa gagal. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif. Terlambat tadi kan merasa kacau pikirannya gitu ya, sehingga anak kembali berpikir positif. Guru berkata, berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Mas, dulu Pak Amir itu juga pernah terlambat sekolah, gitu. Itu namanya menstabilkan. Mas, dulu Pak Amir itu juga pernah mukul temannya, tetapi nggak sengaja. Nah, itu distabilkan dulu emosinya, sehingga dia tidak merasa satu-satunya orang yang berbuat salah. Itu namanya menstabilkan. Kemudian, next yang kedua, validasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Pada dasarnya setiap tindakan manusia itu ada tujuannya, adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan seterusnya. Seseorang melakukan pemukulan terhadap temannya itu karena pertama, rasa dia pengen menang. Itu ya, sebagian ada rasa karena dia pengen membalas, dan seterusnya. Itu dicari dulu validasi kebutuhannya. Kenapa dia terlambat? Tanya, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, gitu kan? Apa yang penting bagi kamu, dan seterusnya. Kalimat-kalimat yang membuat sang anak itu merasa dia memiliki, kenapa dia melakukan itu, kenapa dia terlambat, itu paham. Jadi paham, saya terlambat itu mau apa ya? Oh, karena saya bangunnya kesiangan. Nah itu ditemukan dulu validasi kebutuhannya. Next, menanyakan keyakinan. Setelah kita menstabilkan identitas, membuat anak ini gak merasa bersalah kalau dia terlambat, meskipun itu salah gitu kan. Dulu Pak Amir juga terlambat gitu kan, tetapi ditanya yang kedua tadi, Mas kenapa bisa terlambat? Dia paham, oh saya bukan orang yang satu-satunya terlambat. Kemudian Pak Guru juga pernah terlambat, tetapi Pak Guru nggak marah-marah gitu kan, atau dulu mungkin Pak Guru juga tidak dimarahi sama gurunya. Setelah dia paham, oh ternyata saya itu terlambat karena saya bangunnya kesiangan. Kenapa bisa bangun kesiangan? Oh, karena malamnya saya begadang nonton bola. Gitu ya. Dia paham, ternyata gara-gara nonton bola, sesuatu yang tidak bermanfaat mungkin untuk di pendidikan, di dunia berangkat supaya tepat waktu, dia sudah paham. Maka terakhir adalah menanyakan keyakinan. Tadi kita sampaikan bahwa bahasa yang kita gunakan adalah keyakinan. Jadi keyakinan kelas yang dibangun bersama. Apa nilai atau keyakinan di sekolah kita? Kalau dulu menggunakan kalimat peraturan, tata tertib. Tapi keyakinan itu kita harapkan bersumber dari hati siswa masing-masing. Ya Pak Guru, kalau siswa terlambat ke sekolah, maka keyakinan kita di sekolah ini adalah, nah, apa keyakinan yang ada di sekolah tersebut, sehingga siswa merasa tidak dikucilkan, tidak terlalu merasa bersalah, dan dia bisa kembali ke komunitasnya. Gitu. Next. Nah, semua itu tergantung dari intervensi 30 detik di awal, komunikasi 30 detik tadi di awal. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif atau pertempuran gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau atau manajer. Nah, sifat kita sebagai seorang guru itu macam-macam nanti ya. Apakah kamu ingin berbuat baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang diinginkan, dan seterusnya. Itu adalah intervensi. Jadi kalimat pertama 30 detik pertama itu menentukan kita restitusi tadi berjalan lancar atau tidak. Kalau 30 detik pertama kita gunakan dengan hal yang tidak tepat, Mas, kamu terlambat, kamu sudah menyalahi peraturan sekolah. 30 detik menghancurkan itu tadi, jiwa anak.
dia langsung merasa bersalah, dia langsung merasa malu, dia langsung merasa ya orang yang paling buruk tadi, orang yang paling buruk. Maka 30 detik awal ketika kita merestitusi sebuah keadaan itu adalah yang paling menentukan. Next. Nah, video sebentar. Contoh restitusi yang kami lakukan. Kasus pertama, siswa terlambat datang ke sekolah. Pada hari Rabu, ambil tiket pagi di depan pintu gerbang. Gitu ya. Tiket. Rumus kan? Menstabilkan identitas. Apa bisa teman-teman? Nonton TV, nonton Piala Dunia, gitu ya, sehingga tidur teman-teman. Jadi dulu Pak Amir juga pernah terlambat, itu manusiawi, ngantuk, kesiangan, itu manusiawi. Tetapi kalau siswa yang baik itu harus datang tepat waktu, ya, sepakat. Kenapa? Malam pas itu tidurnya malam. Mas Eri tahu kalau tidur malam itu dia terlambat. Terus Mas Eri tahu nggak peraturan keyakinan yang ada di sekolah ini? Apa itu? Nah, kalau datang terlambat itu termasuk disiplin atau tidak? Terus kalau kamu sudah tahu, kalau Mas Dhani sudah tahu keyakinan yang ada di sekolah kita, supaya tidak datang terlambat, harus gimana Mas Dhani? Harus tepat waktu. Terus kemudian lagi untuk bisa bangun pagi. Tidurnya boleh, ya boleh malam-malam. Jadi sudah kalau dia tepat waktu, kemudian yang harus sekolah tidak terlambat. Bersedia Mas Dhani untuk di sekolah. Siap. Sudah bersama tadi ya. Sekarang karena sudah jam pelajaran, kamu masuk ke kelas kemudian semangat ya. Saya nggak boleh terlambat lagi ya. Kasus kedua, siswa tidur di kelas saat pelajaran. Nah, merestitusinya, itu bagaimana gitu? Saat pelajaran PAI bersama Pak Amir ada satu siswa yang tidur di kelas, namanya Mas Didin. Dengan pelan Pak Amir membangunkannya, kemudian menyuruhnya cuci muka, lalu menanyakan keadaannya. Didin, sore. Saya mau tidur, aku tinggal dulu, ya nanti dulu di meja makan ya. Kenapa tidur di kelas?
selama juga sebagai pelajaran. Tapi karena kita sebagai pelajaran ini yang harus betul pelajaran, kita kan disuruh dulu, mesti dulu. Mesti tahu nggak? Kira-kira kalau aturan ya tidak bisa. Jadi berusaha. Kalau masih sudah tahu yang terus harusnya apa yang masih itu? Kalau bisa bebas, terus apa lagi? Karena masih sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya dari Indonesia. Dalam akhir perasaan saya setelah melakukan bertahun, saya merasa senang maafkan kembali saya akan memberikan solusi agar tidak terlalu terima kasih. Terima kasih Pak Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jujin dari SMPIT Azhar Sake. Perasaan saya setelah melakukan restitusi, saya merasa senang dan tidak dimarahi Pak Amir dan memberi solusi agar tidak tidur di kelas lagi. Terima kasih Pak Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penanganan kasus yang dilakukan guru dengan pendekatan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat memposisikan diri sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat murid lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Baik. Ya, tadi tujuan dari restitusi tidak hanya sekedar memberikan hukuman ataupun melaksanakan konsekuensi. Keyakinan kelas, tadi disampaikan tentang keyakinan kelas atau tata tertib atau peraturan bahasa dulunya. Next. Mengapa tidak peraturan saja Pak? Mengapa harus disebut keyakinan kelas? Nah, besok ketika kurikulum merdeka ini diterapkan, maka setiap kelas akan membuat keyakinan kelas yang itu sesuai dengan kesepakatan di kelas tersebut, sesuai dengan hati masing-masing yang ada di kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Ini sebagai gambaran ya, bila mengendarai kendaraan. Kenapa ada aturan menggunakan helm? Karena supaya kita selamat ketika terjadi kecelakaan. Yang dibangun dalam keyakinan itu adalah selamatnya. Nah, itu namanya keyakinan. Oh, saya menggunakan helm supaya kepala saya aman, kepala saya selamat. Bukan karena di sana nanti ada Pak Polisi, karena di sana nanti ada razia. Nah, keyakinan itu yang harus dibangun, bahwa helm itu untuk keselamatan kepala kita. Nah, keyakinan kelas juga begitu. Kenapa tidak boleh terlambat? Kenapa tidak boleh datang terakhir gitu kan? Tidak boleh datang terlambat. Karena itu mengganggu orang lain. Contoh, kita sedang belajar, kemudian siswa datang terlambat, tentu akan mengganggu konsentrasi belajar di teman-teman yang lain. Hal yang dibangun dari sebuah keyakinan adalah empati, menghormati orang lain. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Ya, seperti yang tadi kami sampaikan. Next, jadi semuanya dibangun dari jiwa kelas yang ada di kelas tersebut. Peraturan kelas itu dalam bentuk tulisannya yang berdasar nanti adalah keyakinan yang menjadi sebuah keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas nanti akan berdampak menjadi lingkungan yang positif di sekolah.
dan lingkungan yang positif akan menjadi budaya positif. Kebiasaan-kebiasaan baik, kebiasaan positif itu menjadi sebuah budaya. Next. Nah, kegiatan pendalaman keyakinan kelas itu ada tabel T dan tabel Y. Next, langsung dicontoh. Nah, contoh keyakinan kelas menggunakan tabel T, bersikap positif. T itu artinya dia tampak seperti dan tidak tampak seperti. Dibuat tabel T. Tampak seperti atau kegiatan itu kelihatan, itu adalah mentaati peraturan sekolah. Tidak tampak itu berarti lawannya dari, jadi nanti bisa di kurikulum merdeka ketika diterapkan ada beberapa istilah yang mungkin kita agak asing, jadi nanti mohon menyesuaikan gitu ya. Mentaati peraturan sekolah artinya tidak tampaknya adalah melanggar peraturan. Membuang sampah di tempatnya, membuang sampah sembarangan. Kemudian suka membantu orang lain jika dilihat. Kemudian rajin. Nah, kita buat tabel T. Kemudian tabel Y. Next. Tabel T, masih tabel T. Terdengar, terlihat, berperilaku. Ini sebenarnya tabel Y ya, bukan tabel T. Namun yang judulnya. Tabel Y. Teman-teman, hari ini ayo siapa yang piket? Teman-teman, hari ini ayo kita piket bersama. Kita bersihkan kelas bersama-sama. Jika dikerjakan bersama-sama, pekerjaan akan cepat selesai. Itu kita bangun motivasinya. Kemudian saling memberi dukungan, itu yang terlihat. Kemudian perilakunya adalah pembagian tugas. Saling bekerja sama untuk membersihkan kelas, maka perilakunya semua siswa di piket tersebut bekerja. Saling mengingatkan apabila ada anggota piket yang tidak mau membantu. Nah, itu perilaku yang nampak adalah menolong teman jika kesulitan. Saling memotivasi dan bersama-sama menata kelas agar segera bersih. Dari kalimat ayo teman-teman kita piket bersama itu mampu menciptakan keyakinan kelas menjadi siswa yang empati terhadap orang lain. Next. Oke, keyakinan kelas ini ditunjukkan dalam sebuah peraturan yang dibentuk keyakinan kelas itu menjadi apa? Contoh, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Next. Keyakinan kelas yang dibangun itu adalah rasa tanggung jawab. Peraturan yang ditulisnya ini, tetapi yang kita bangun di siswa, keyakinannya itu adalah rasa tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, itu menghormati orang lain. Dilarang bullying dan lain sebagainya, itu rasa yang dibangun adalah menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan, itu karena keyakinan yang dibangun adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, berarti kesehatan, kita jaga kesehatan dan seterusnya. Secara otomatis anak akan tidak menggunakan narkoba. Jangan berlari-lari di kelas. Nah, kemarin ada kejadian gitu ya. Maka yang kita bangun itu bukan larangan. Mas, ojo melayu-melayu, nanti nek jatuh dan seterusnya. Tidak. Tetapi Mas, jaga keselamatan temannya. Kamu boleh bermain, kamu boleh berlari-lari, tapi tetap menjaga keselamatan. Kalau dulu wong Jawa itu biasanya ketika melarang anak naik pohon, Mas, jangan naik pohon, gitu, malah saya naik. Sama juga ketika kita melarang anak, Mas, ojo melayu-melayu, Rene. Anak akan lari semakin kencang. Semakin dilarang katanya ya, semakin dilarang maka anak semakin melakukannya. Anak dulu dilarang menek wit gitu. Mas, ojo penekan, maka bocah itu akan naik saya tinggi. Tetapi kalau anak itu diperintah, Mas, naiklah lebih tinggi, mesti kok mudun, loh. Jadi kalau melarang anak itu dibumbung dulu, Mas, nggak melayu sih banter, nanti nggak jadi lari. Kalau nggak percaya dicoba nanti kalau ada anak yang lari atau pengen main wet gitu ya, pengen naik ke pohon, Mas, naiknya lebih tinggi. Nanti ketika dia mau naik, dia akan berpikir, kalau saya naik lebih tinggi, kok naik jatuh saya sakit. Begitupun ketika anak-anak berlari gitu ya.
Lari saya kencang, maka ketika dia nabrak temannya maka akan sakit. Maka motivasi keyakinan keselamatan ini yang harus kita bangun. Next. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Next. Nah, 5 kebutuhan dasar. Kenapa seseorang itu melakukan sebuah perbuatan? Itu yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, cinta kasih, kebebasan, freedom, kesenangan dan kekuasaan. Seseorang melakukan bullying karena dia mungkin merasa senang gitu membuli temannya. Dan seluruh macam kegiatan kita itu tergantung dari 5 dasar kebutuhan manusia ini. Survival, kebutuhan bertahan hidup. Seorang guru bekerja untuk mencari nafkah dan seorang ayah bekerja mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Namanya survival. Dan seluruh motivasi kebutuhan hidup manusia itu mengandung 5 unsur ini. Next. Baik, 5 posisi kontrol. Insya Allah yang terakhir ya. Next. Posisi kontrol kita sebagai seorang guru itu ada 5. 1, penghukum. Itu ada posisi terendah tadi. Guru piket, senangannya marah, itu posisi penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Siswa datang terlambat, kemudian dia marahi. Nah, itu membuat siswa orang merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, ada guru yang sifatnya sebagai teman. Itu sama rata sama rasa. Kamu enak, saya enak, itu teman, guru. Kemudian yang keempat sebagai pemantau. Pemantau itu dia sering memberikan instruksi kepada siswanya. Mas, kamu sebaiknya begini agar nanti kamu begini. Itu pemantau. Kamu harus menghafal ini surat supaya besok bisa setoran. Itu pemantau. Nah, kemudian manajer. Nah, ini adalah tingkatan tertinggi manajer. Tingkat manajer itu yang bisa melakukan segitiga restitusi dan bisa memahami siswa, itu adalah posisi manajer. Dia bisa menjadi penghukum, menjadi pembuat merasa bersalah, teman dan pemantau, itu manajer. Tapi tingkatannya adalah membuat orang yang dia restitusi, yang dia ajak bicara, mempunyai keyakinan, jiwanya terbangun. Next. Nah, next. Oke. Sudah selesai topik dalam eksplorasi konsep kita tentang disiplin positif, nilai kebajikan, teori motivasi, keyakinan kelas tadi sudah ya. Posisi kontrol, segitiga restitusi. Terakhir, sebelum kegiatan ini diakhiri, ada next. Ada refleksi. Nah, tadi ada 2 kertas ya. Sekarang kertas yang kedua, silakan Bapak Ibu siapkan. Kemudian tuliskan hal baru apa. Nah, nanti ditempel di sini ya. Nanti ditempel. Silakan kertasnya dibagi lagi nggak, Bang? Yang tadi sudah ada. Hal baru. Sepemahaman panjenengan di awal. Silakan ditulis hal baru yang panjenengan dapat setelah mendengarkan tadi presentasi yang merubah paradigma kita, bahwa kita sebagai seorang guru itu harus bagaimana gitu. Hal baru yang merubah paradigma yang saya dapatkan dari hasil pertemuan siang hari ini. Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi internal. Nanti ditempel di sini ya. Rampung, silakan ditempel. Yang ketiga, saya akan menjadi among seperti apa? Among itu, guru itu bahasa lainnya besok among ya, ngemong bocah, panjenengan atau saya ingin menjadi among seperti apa yang setelah mengikuti modul ini, apakah menjadi seorang tadi penghukum atau seorang manajer atau seorang yang bisa memahami siswa-siswinya dengan baik sesuai dengan kodratnya sebagai untuk menciptakan profil pelajar Pancasila. Baik, 5 menit ya.
kan pikiran kita awalnya guru itu kan ya selalu merasa menang, selalu merasa benar, ya, dan harus dipatuhi itu guru. Ternyata paradigma kita berubah, tidak harus menjadi merasa menang gitu kan. Tempel di papan tulis. Oke, siap, terima kasih. Monggo. Saya akan menjadi Among seperti apa? Apakah Among yang bisa memberikan kebebasan kepada muridnya untuk mengeksplor dirinya menjadi pelajar menuju atau mewujudkan profil pelajar Pancasila sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Baik, itu sambil panjenengan menulis refleksi di siang hari ini, saya cukupkan untuk materi diseminasi siang hari ini tentang budaya positif di sekolah. Semoga pertemuan ini membawa manfaat. Tetap kami tunggu nanti tempelannya di sini ya. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas kerjasama dan partisipasinya. Semoga kita sebagai seorang guru menjadi guru yang hebat semuanya. Guru bergerak Indonesia maju, untuk memajukan dunia pendidikan kita menuju profil pelajar Pancasila yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Salam guru hebat, guru bergerak Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Tepuk tangan semuanya buat Bapak Amir Talibi yang sudah memaparkan tentang apa tadi lupa. Ya, budaya positif di lingkungan sekolah. Itu gitu. Bapak Ibu guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, acara selanjutnya kita tutup dulu ya dengan doa penutup majelis bersama-sama. Alhamdulillah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya yang bawa acara pada siang ini, mohon maaf kalau bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bisa makan siang, bisa diambil satu-satu.